Kalau bicara membuat aquascape yang bertemakan hutan, bisa dibilang susah-susah gampang. Nah, jadi bagaimana mengeksekusi bahan yang ada sampai menjadi sebuah layout atau diorama hutan. Kita mulai ya, di sini saya mencoba mencontohkan dengan akuarium yang berukuran 60 cm karena memang kebetulan ya ini adalah pesanan dari teman kita yang minta dibikin aquascape yang bertemakan hutan di ukuran 60 cm teman-teman. Kacanya bending, lengkung atau bisa dibilang ini kaca pabrikan, akuarium pabrikan ya. Dengan dimensi kalau tidak salah nih ya, panjangnya 60 cm, lebarnya 30 dengan tingginya 35 cm. Baik, untuk yang pertama di sini saya mau membuat sistem filtrasinya dulu, yaitu kita gunakan sistem filtrasi under grapple. Saya pasangkan selopnya ya, papannya, kemudian dipasangkan selopnya. Kemudian untuk mesinnya, mesin power headnya saya gunakan mesin yang bertipe 1200 merek Candila. Ya, bisa dilihat nanti mesin ini kita rakit seperti ini teman-teman. Dari dua lubang outputnya itu cukup kita gunakan satu aja untuk kita jadikan arus di permukaan. Baik teman-teman, sebelum kita pasangkan mesin power headnya, kita tutup dulu papan under grapple ini dengan kapas putih. Kemudian lanjut kita tutup lagi dengan pasir malang yang agak kasar aja. Ini kita jadikan sebagai rumah bakteri teman-teman. Tetapi jangan salah, karena di sini saya menggunakan batu lava ya. Batu lava pun juga berfungsi sebagai rumah bakteri. Kadang-kadang teman-teman banyak yang tanya ya, Bang, nggak ada rumah bakterinya kah? Jangan salah, pasir malang itu rumah bakteri, kemudian batu lava itu juga sebagai rumah bakteri teman-teman. Cuman di sini saya tidak menggunakan bakteri starter ya, karena itu opsional. Pun misalnya teman-teman menggunakan bakteri starter, itu malah justru tambah lebih bagus. Nanti perkembangan bakteri itu akan lebih cepat ya, karena ada starternya. Setelah itu baru kita pasangkan mesin power headnya ya di bagian sebelah kiri, di ujung sebelah kiri ya. Nah, lanjut kita susun batang atau akar dan batu lava itu secara bersamaan. Nah, disinilah tantangannya itu sebenarnya di sini, bagaimana kita mengeksekusi tentunya bahan yang ada menjadi sebuah layout atau desain hutan yang kita inginkan. Nah, triknya kalau mau bikin hutan itu teman-teman yang besar atau bahanan yang besar, batang atau akar atau batu yang besar ya, yang ukurannya besar itu kita taruh di bagian depan. Nanti mengarah ke bagian belakang itu dengan bahanan yang kecil gitu ya. Sehingga nantinya apa? Akan terlihat seperti ada kedalaman. Deepnya tuh ada teman-teman. Tentu saja saya bilang di sini untuk seninya itu beda-beda ya. Cuman setidaknya ini adalah sebagai contoh ketika teman-teman ingin membuat aquascape yang bertemakan hutan-hutan seperti ini. Jangan lupa juga ya, kita tambahkan juga dengan detailing teman-teman. Detailing ini maksudnya adalah akar-akar kecil atau pohon-pohon kecil sehingga menambah kesan natural, lebih nyata, lebih alami gitu ya. Pembuatan hardscape itu cukup lumayan lama ya ketimbang proses planting gitu teman-teman. Oke, nah setelah selesai kita bikin layout atau hardscape-nya udah dirasa cukup, udah dirasa oke ya menurut kita nih, baru kita lanjut ke proses yang namanya cycling. Apa itu cycling? Cycling itu perendaman teman-teman. Sering ada yang komen ya, berapa lama bang untuk proses cycling atau proses perendaman? Kalau model-model seperti ini yang banyak menggunakan bahan batang atau akar, itu sangat saya sarankan minimal 1 minggu. Bahkan saya pikir 1 minggu itu kurang. Karena kenapa teman-teman? Banyak akar itu biasanya nanti akan keluar kambium, kemudian tanin. 2 hari 3 hari itu sudah kuning airnya. Nah nanti kita sikat kayunya, nanti dia keluar getah atau kambium ya yang putih-putih itu ya, airnya kuning. Kita sikat, kita kuras airnya, nanti kita isi air yang baru lagi. Kita lakukan lagi lanjut proses cycling, proses perendaman sampai nanti target minimal untuk cycling itu kambium sudah hilang atau habis.
urusan tanin itu biasanya pasti keluar teman-teman, tetap keluar, cuman nanti bisa kita atasi beriringan dengan maintenance kita ke depannya gitu ya. Karena tanin itu tidak terlalu masalah bagi tanaman atau ikan, cuman kambium yang perlu kita habiskan lebih dulu. Nah ini penting teman-teman ya, jangan terburu-buru, pokoknya kita lakukan dulu proses perendaman minimal 1 minggu ya, apalagi dengan banyak akar saya pikir 1 minggu itu kurang. Nah di sini saya juga mau menambahkan pasir silika ya bagian depan. Ini fungsinya adalah menyambung aja teman-teman antara pasir yang di belakang itu biar terarah sampai ke depan, bisa dibilang sungai atau ini jalan atau ini air terjun, terserah. Ini ada fungsinya teman-teman, jadi seolah-olah itu mengarahkan mata kita ke bagian belakang ya, jadi terkesan hutan itu luas dengan adanya pasir silika ini. Oke, kalau misalnya sudah bersih, sudah dirasa cukup, kita kuras habis dan kita masuk ke proses planting, penambahan tanaman. Kalau misalnya kita bagi dua teman-teman, ada istilah hardscaping dan ada planting. Hardscaping ini adalah kita membuat sketsanya. Nah kalau planting itu adalah proses mewarnainya, mewarnai hardscape atau mewarnai sketsa. Jadi proses planting ini penting dan ini sangat berperan ya. Kalau misalkan kita nantinya menambahkan tanaman itu semrawut, acak, itu malah justru akan merusak dari layout yang sudah kita buat, malah tidak muncul diorama hutannya. Jadi proses penambahan tanaman itu harus hati-hati juga. Justru malah sebaliknya, bagaimana ketika kita menambahkan tanaman nantinya itu akan tambah memunculkan diorama hutan yang sudah kita buat. Nah di sini saya tambahkan dulu yaitu menempelkan dengan moss weeping lokal. Ini yang pokok teman-teman, yang utama ya. Setelah ditempelkan baik itu pada bagian sambungan akar, di atas batu, kemudian ada celah-celah yang merusak hardscape, itu kita tutup dengan moss weeping lokal. Sehingga apa yang saya bilang tadi, dengan ditempelkannya moss ini maka justru layout atau hardscape yang sudah kita buat ini muncul, lebih nampak lagi diorama hutannya. Nah kalau sudah selesai, udah oke nih, baru saya tambahkan dengan tanaman Buce Palandra, tanaman yang kedua. Nah untuk Buce Palandra teman-teman cukup kita selipkan aja di sela-sela batu. Nah terakhir saya tambahkan di bagian depan aja, itu dengan tanaman Cryptocorin, baik di kiri maupun di sebelah kanan gitu ya. Nah sudah klep semuanya, udah beres, baru kita isi air, pelan-pelan aja ngisi airnya. Kalau misalnya ketemu ada keruh, itu kita kuras lagi, nanti ketemu jernih baru kita isi air sampai full gitu teman-teman. Itu secara singkat ya proses pembuatan aquascape yang bertemakan hutan. Ini contoh ya. Jika bermanfaat video ini, like, share, dan subscribe ya teman-teman, gratis soalnya ya. Subscribe ya sebagai dukungan teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan tentunya terus berkarya.